Selamat pagi pemirsa. Hari pertama berlakunya larangan membawa kendaraan pribadi bagi seluruh jajaran pegawai negeri sipil DKI Jakarta, masih ada sejumlah PNS yang terkena razia. Di kantor Wali Kota Jakarta Barat ada sekitar 9 orang PNS yang terkena razia karena masih membawa motor maupun juga mobil ke kantor. Sementara di Balai Kota, pada hari pertama pelaksanaan instruksi Gubernur, Wali Kota Jakarta Pusat mendatangi Balai Kota untuk agenda rapat tanpa menggunakan kendaraan operasional. Kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi di kantor Wali Kota Jakarta Barat bersama Francisca Renata dan di Balai Kota bersama Dwininta Widyastuti. Kita ke Francisca terlebih dahulu. Francisca, apa alasan para PNS tersebut masih membawa kendaraan pribadi? Ya Robert, alasan yang dikemukakan para PNS yang terjaring razia adalah karena mereka sebelumnya belum mengetahui terkait dengan larangan membawa kendaraan pribadi setiap hari Jumat minggu pertama setiap bulannya. Namun meskipun begitu, pihak kantor Wali Kota Jakarta Barat mengaku sebelumnya sudah memberikan sosialisasi program ini dengan berbagai pengumuman dan juga selebaran serta pemberitahuan ke seluruh bagian yang ada di kantor Wali Kota Jakarta Barat. Inspektorat Pembantu Kota dibantu Satpol PP dan juga Pamdal melakukan razia sejak pukul 7 pagi bersamaan dengan waktu masuk PNS yaitu pukul 7.30 pagi. Dari razia yang dilakukan ada sekitar 11 orang PNS yang terkena razia karena masih menggunakan motor maupun mobil. Razia ini dilakukan terus hingga pukul 9.30, namun ternyata selain memakai mobil, para PNS ini juga terkena hukuman karena masuk ke kantor terlambat. PNS yang terkena razia langsung dicatat namanya oleh bagian inspektorat, namun hanya diberikan peringatan dan belum ditentukan sanksi untuk mereka yang melanggar. Sementara itu PNS yang terkena razia juga harus memarkirkan kendaraan mereka di luar gedung karena khusus untuk hari ini parkiran di dalam di dalam gedung kantor Wali Kota Jakarta Barat ditutup untuk umum. Dan larangan ini diberlakukan sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 150 tahun 2013 dan ditandatangani maksud kami pada tanggal 30 Desember 2013 dan praktis ini adalah kali pertama larangan tersebut diberlakukan. Robert? Dwininta Widyastuti di Balai Kota. Dwininta, bagaimana pelaksanaan hari pertama instruksi Gubernur DKI Jakarta? Ya Robert, hari pertama pelaksanaan instruksi Gubernur nomor 150 tahun 2013 terkait dengan penggunaan kendaraan umum, sejumlah pegawai negeri sipil di bilangan Pemprov DKI Jakarta sudah tidak menggunakan kendaraan bermotor pribadi maupun dinas operasional untuk menuju ke kantor. Seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Jakarta Pusat yakni Saifullah beserta dengan jajaran camat dan juga lurahnya, mereka mendatangi Balai Kota untuk agenda rapat dengan menggunakan sepeda. Rencananya juga mereka akan melakukan perjalanan dengan sepeda sepanjang hari ini untuk berbagai kegiatan termasuk kegiatan pemerintahan lainnya. Kegiatan untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor pada hari ini juga dilakukan oleh pegawai negeri sipil lainnya yang juga berasal dari Pemprov dan mereka mengungkapkan sejumlah dari mereka mengaku bahwa tidak keberatan untuk mengeluarkan uang lebih membayar kendaraan umum entah itu bis kota, angkutan umum maupun dengan taksi karena harganya masih lebih terjangkau. Sementara itu kami juga memantau parkiran IRTI di sekitar kawasan Monas yang berada tepat di seberang kantor Balai Kota yang biasanya menjadi lokasi bagi pegawai negeri sipil di Balai Kota untuk memarkir kendaraan pribadinya. Di sini di parkiran IRTI terpantau bahwa kondisinya sudah cukup sepi. Juru parkir yang berada di lokasi ini mengaku bahwa lebih dari 90% dari kendaraan pribadi milik PNS Balai Kota sudah tidak lagi terparkir untuk hari ini. Hal ini disebabkan adanya instruksi gubernur yang sudah disosialisasikan jauh-jauh hari sebelumnya. Jam terpadat adalah ketika pagi hari saat sebelum absensi dimulai yakni sebelum jam 7. Namun dari pagi hingga siang ini masih terpantau bahwa kawasan parkir di IRTI ini sepi, hanya terdapat sejumlah kendaraan dari gedung-gedung pemerintahan lainnya di Jalan Medan Merdeka maupun kedutaan besar dan juga bis pariwisata. Sementara itu juga dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama berencana untuk menemui Wakil Presiden Budiono untuk meminta keleluasaan bagi bis operasional antarjemput Pemprov DKI Jakarta agar boleh memasuki perumahan karyawan mereka dan juga melewati bahu jalan tol agar nantinya bisa mempermudah jalannya bis operasional ke kantor sehingga nantinya tidak lagi adanya keterlambatan
jam kerja bagi para pegawai Pemprov. Ya demikian, Robert, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Duninta Widastuti dan juga Francisca Renata atas informasi dari kalian.